Pimpinan Jack Pro mundur dan berganti, Formula E geber terus. Ditulis oleh Eko Wibowo dari theword.com. Namanya juga balapan, bukan itu maksudnya. Tapi kenapa sebagai perusahaan daerah yang diserahi mengurus ajang olahraga, seakbar balap mobil listrik Formula E, mereka itu pada mengundurkan diri bergonta-ganti, melipir cari selamat, atau karena tugas sebagai penyelenggara Formula E itu pekerjaan yang sangat berat, atau karena apa? Sederet pejabat di PT Jakarta Propertindo atau yang biasa dikenal dengan Jack Pro diketahui telah mengundurkan diri. Mereka adalah Direktur Keuangan PT Jakarta Propertindo dan sebelumnya Direktur Sportainment Jack Pro. Sementara yang berganti adalah pada jabatan Dirut, Direktur Perusahaan dan Komisaris Perusahaan Jack Pro. Padahal seperti diketahui, BUMD milik DKI Jakarta itu sedang punya hajat besar. Selain harus menyelesaikan pembangunan JS, ajang balap mobil listrik Formula E resmi telah mendapatkan jadwalnya untuk dapat digelar di Jakarta pada 2022 ini. Lokasi sirkuitnya pun sudah ditentukan, yaitu di kawasan Ancol. Sebelumnya DKI Jakarta juga diketahui telah membayar komitmen fee yang mahalnya gak ketulungan itu. Kembali ke Jack Pro yang beberapa pejabatnya sudah mundur dan berganti. Apa ya, mundur dan digantikan karena tugas sebagai penyelenggara balapan Formula E itu sedemikian beratnya? Kalau berat, ya pasti berat. Apalagi untuk sesuatu yang pertama kali. Tapi, Indonesia sebelumnya juga sudah pernah menyelenggarakan event internasional yang besarnya tidak kalah dengan Formula E. Khusus otomotif, Indonesia pada tahun 90-an sudah pernah menjadi tuan rumah MotoGP. Dan yang terbaru pada 2021 lalu telah digelar WSBK di Mandalika. Sementara untuk yang multi-event pada 2019, Indonesia sukses sebagai tuan rumah Asian Games. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bahwa ajang Formula E itu berat dari sisi penyelenggaraan. Jack Pro dengan rendah hati bisa berguru dan meminta untuk dibagi pengalaman dari para panitia pendahulu yang telah berhasil dengan masing-masing hajatannya itu. Tinggal masalahnya saja. Kemudian sudah ada Ahmad Sahroni dan Bambang Susetio yang tentu sangat paham akan bidang otomotif, termasuk di bidang penyelenggaraan balapan. Kedua tokoh tersebut tentu punya banyak link dan circle yang dapat dijadikan rujukan dan bertanya tentang bagaimana menjadi penyelenggara Formula E yang baik dan sukses. Kembali ke para pimpinan Jack Pro yang mundur teratur dan berganti tadi. Semoga beliau-beliau ini bukan karena sedang cari selamat dari risiko carut-marutnya proses penyelenggaraan balap Formula E itu, karena mereka tidak ingin ketiban sial akibat ketidakberesan yang sewaktu-waktu membuat mereka riskan hingga harus memakai rompi oranye. Jika karena alasan tersebut tentu mundur adalah hal yang wajar, karena mereka adalah expert dan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Memang sejak awal balap ini sudah menarik perhatian dan kontroversial. Sudah bayar biaya komitmennya, nilainya kemahalan dan dari duit hasil ngutang pula, hingga ke pepohonan di Taman Monas yang terlanjur ditebang, namun ternyata gagal untuk dijadikan trek balapan. Namun yang terparah adalah dugaan kentalnya aroma politis dalam proses penyelenggaraan balapan Formula E ini. Sepertinya ada pihak yang ingin menjadikan ajang ini sebagai sarana pansos politik demi menarik elektabilitas. Ada sosok yang butuh sekali jalur popularitas demi tujuan keterpilihan. Adanya keberpihakan tapi bukan pada sisi sportivitas. Ajang olahraga yang sebenarnya adalah ajang untuk saling adu sportivitas tentu akan tercederai bila ada aroma nafsu politik. Pertimbangan-pertimbangan logis akan menjadi kalah dari keberpihakan pada nafsu politis itu. Pada akhirnya akan ada pemaksaan-pemaksaan, pengaturan-pengaturan dan praktik culas demi sekedar agar keinginan politisnya tersebut dapat diraih. Akibatnya jangan heran ketika pada akhirnya ajang tersebut menjadi sulit untuk dilaksanakan. Para pimpinan perusahaan yang diserahi tanggung jawab lebih memilih menghindar demi agar tidak kena imbas dari praktik salah sebelumnya. Kesulitan menjadi penyelenggara Formula E sebagai sebuah akibat itu, kesalahan agaknya pantas disematkan pada Anies Baswedan dan kroni-kroninya, atau pada Bohir dan Dalang yang membuat Anies harus melakukan hal yang berakibat mempersulit itu. Pada mereka yang selalu ingin membuat apapun yang terjadi di Jakarta selama masa kepemimpinan Anies menjadi sarana pansos demi mengerek popularitas, elektabilitas, nafsu populis dia yang bangga dengan sebutan gubernur rasa presiden itu. Tapi tetap saja, sebelum batas waktu habis, usaha tetap harus dimaksimalkan. Jangan menyerah, jangan bikin malu. Apa kata dunia kalau sampai gagal?
Padahal, sebagai sebuah urusan provinsi, ternyata sudah melibatkan figur yang berstatus pejabat tertinggi dan pejabat tinggi negara segala. Pak Anies kudu tetap semangat. Gaspol, Bro Anies. Bagaimana menurut Anda? Persen perencanaan ibu kota ini betul-betul kakofoni, bukan harmoni, atau pakai term yang tadi bukan utopia, tapi kakotopia, artinya kekacauan yang ada. Dan sekarang kita lihat kekacauannya. Kenapa kacau? 80% penduduk Indonesia nggak setuju tuh. Risetnya begitu, bisa dibantah. Oh begini-begini, tapi survei mengatakan 80% tidak ada orang yang menganggap ibu kota itu adalah ibu bagi dia. Nolak IKN, tapi Rocky Gerung seenaknya usulkan Anies jadi kepala otorita. Ditulis oleh X Hardy dari siwar.com. Rocky Gerung adalah salah satu dari sekian orang yang menolak IKN pindah. Saat RUU IKN disahkan jadi undang-undang, Rocky menyindir. Yang mengaitkan undang-undang IKN disahkan ibarat seperti janji Presiden Jokowi tidak akan 3 periode dan segala macam. Iya, tapi membuat undang-undang aja di kamar tertutup dalam 2 hari diselesaikan. Dalam 14 hari tiba-tiba dia atau undang-undang IKN jadi prioritas. Sementara begitu banyak undang-undang yang menyangkut hak hidup rakyat tidak pernah dibahas tuh. Tegas Rocky Gerung. Maka dari itu, lanjut Rocky Gerung, istana saat ini sudah menjadi simbol kerakusan. Jadi itu intinya tuh, jadi 3 periode itu dalam rangka mengenyangkan perut. Tetap kita harus curigai politik busuk di belakang headline yang seolah-olah konstitusional, kata Rocky. Jokowi menyebut pemindahan IKN karena ingin mewujudkan cita-cita Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Rocky Gerung juga protes kalau Presiden Soekarno sadar dari mimpinya ditempeleng tuh Presiden Jokowi. Karena bukan itu konsepnya, kan Jokowi nggak ngerti. Ini pemindahan ibu kota menggusur. Mana ada Soekarno menggusur orang, kata Rocky. Setelah undang-undang IKN disahkan, tentu publik tinggal menunggu siapa yang akan ditunjuk jadi kepala otorita IKN. Nama yang paling menarik perhatian tentu saja Ahok. Bahkan PDIP menyodorkan nama Ahok kepada Jokowi untuk diangkat sebagai kepala otorita IKN. Hal ini tentu saja membuat banyak orang kepanasan. Para member klub barisan sakit hati merapatkan barisan dan kompak protes. Segala macam teori konspirasi keluar dari mulut mereka. Nah, Rocky Gerung juga ikutan bicara soal calon kepala otorita IKN. Dia mengkritik PDIP yang menyodorkan nama Ahok. Jika Ahok menjadi kepala otorita, maka publik melihatnya sebagai dendam lama.